sebenarnya melainkan Allah, karena hanya Allah yang kuasa. Nyatakan. Yang kedua, la asma bihaqqin illallah, tidak ada yang pian puji dengan sebenarnya melainkan Allah. La sifata bihaqqin illallah, tidak ada sifat yang ada pada diriku apapun itu melainkan itu adalah sifatnya Allah. La mawjud bihaqqin illallah, bahkan aku pun tidak memiliki wujud. Tidak ada wujud yang sebenarnya melainkan wujudnya Allah. Maka pandanglah yang ada, yang wujud hanya Allah. Pandang bukan dibaca. Pandang bukan dibaca. Masyarakat bukan disuruh. Belum takbir lagi nih. Atau dia nerangkan berzikir duduk, nyatakan dulu. Kalau sudah benar, maka hasilnya tadi, maka pandanglah, lihatlah, saksikanlah bahwa tidak ada yang ada, tidak ada yang ada, tidak ada yang wujud, hanya Allah. Jangan disebut dalam kesadaran, untuk kita memesrahkan. Kenapa? Jadilah ibadahnya yang dilepas. Tapi berisi, ya. Kalau sudah pandangan angka itu, karena wujud itu sebenarnya adalah zat Allah. Ini jangan disebut, kita kenali aja. Wujud itu adalah zat Allah. Zat Allah itu rahasia Allah. Rahasia Allah itu kada lain diri rahasia Tuhan. Nah, makanya ketika kita mengatakan la ilaha illallah, itu maknanya la maujud bihaqqin illallah. Itu tidak baca. Pian baca la ilaha illallah aja, tapi isinya itu. Maknanya tidak ada wujud sebenarnya hanya Allah. Bahkan aku pun tidak ada. Lalu ini ada apa? Ulun akan sampaikan 3 perkataan ulama yang beliau ini mencapai martabat maqam wali. Apa ujar sih? 1. Su'aul basir yushiduka qurbahu minka, wa ainul basir yushiduka adamaka liwujudi. Yang ketiga, wa aqul basirah yushiduka wujudahu la'adamaka wa la wujudahu. Paham aja lah, dia terangkan. Paham aja lah. Kalau saya punya paham lu ntar pada lagi. Kepada ntar paham tuh kepada. Jangan kubur-kubur. Arman kisah tahu terus. Oh iya. Nah, angka ini supaya mantapnya keyakinan ini. Su'al basira yushiruka qurbahu minka. Ujar beliau, cahaya akal memperlihatkan kepadamu, cahaya akal memperlihatkan kepada kita semua dekatnya Tuhan lawan kita. Bahkan Tuhan mengatakan dalam Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat dari urat nadimu. Apa lagi? Dekat urat nadi lawan leher, Tuhan lebih dekat lagi. Yang kedua, bagaimana tidak kita seakan-akan melihat Tuhan? Ujar sini apa? Wa ainul basir yushiduka adamaka liwujudi. Ujar sini, nur ilmu memperlihatkan lawan kita berataan bahwa ketiadaan kita karena wujud adanya Allah. Hanya Allah yang bersifat wujudnya, kita ada. Dalam pandangan rahasia batin kita, karena hanya Allah bersifat wujud. Dan sahabat bangsa lagi, Allah bersifat wujud artinya
ada. Memiliki bang dari ada. Ada ini wujud. Wujud ini sifat siapa? Udah memiliki supaya lagi jadi paham. Allah bersifat wujud, artinya ada. Nah ada ini si wujud. Wujud ini sifat Allah, bukan sifat kita. Nah ini yang dikatakan wa'inul basir yushiduka ada maka liwujudi. Nur ilmu memperlihatkan kepadamu bahwa ketiadaan dirimu karena wujud adanya Allah. Nah jadi kita sebenarnya tidak ada dalam pandangan batiniah kita. Yang terakhir, Pak Bu, untuk pada malam hari ini sebagai pembukaan selama libur, apa udah sih wahakul basir yushiduka wujudahu la ada maka walau wujudahu. Nur ilahi, cahaya Tuhan memperlihatkan kepada kamu sekalian akan wujud adanya Allah. Kalian ini bukan tiada, kalian ini ada, tetapi keberadaan kalian bukan wujud kalian. Kita ada, tapi keberadaan kita bukan wujud kita. Bukan kita ada, tapi bukan wujud kita. Maka artinya sama saja tidak ada. Itu namanya paham seperti itu. Nah inilah orang benar-benar baik. Hadis Nabi tadi pada derajat ihsan an ta'budallah ka'annahu tara. Sembahlah Tuhan seolah atau seakan-akan kau melihat Tuhan. Jadi seakan-akan ini bukan melihat hakikat Tuhan sebenarnya, tapi melihat Tuhan melalui sifat yang sudah meliputi alam diri kita dan alam semesta. Maka cukup melihat sifatnya seolah kita melihat orang yang punya sifat. Seperti pian lawan ulun, pian cukup melihat bapak ibu ulun melalui ulun, karena pian juga tidak tahu bapak ibu ulun, juga tidak kenal. Cukup melihat ulun, maka sudah seolah-olah melihat bapak ibu. Pahamlah? Nah, mudah-mudahan bapak ibu suka